Ketua Komisi Nasional atau Komnas Perlindungan Anak KPA Aris Merdeka Sirait menyatakan akan memfasilitasi pertemuan antara Sarifah atau SVA dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan pencemaran nama baik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Aris tersebut dikatakannya usai menemui Sarifah dan keluarganya di Jambi Rabu 14 Juni 2023 ini. Menurutnya persoalannya adalah ketika bermula keluhan tempat tinggal neneknya Sarifah yang bersebelahan dengan perusahaan yang memiliki armada truk bertonasi besar melintas yang mengakibatkan rumah retak. Aris menilai pernyataan Sarifah tidak merendahkan polisi seperti yang disampaikan Mahfud MD karena yang bersangkutan tengah di bawah tekanan dan belum ada solusi. Aris Merdeka Sirait menilai dalam kasus Sarifah ini seharusnya wali kota meminta maaf, kemudian gubernur Jambi mencari solusi, diantaranya merelokasi rumah dari nenek atau rumah keluarga Sarifah. Iya, jadi saya kemarin dengan tim Komnas Perlindungan Anak untuk memastikan berita tentang anak ini yang sempat viral menjadi perhatian publik. Lalu kemudian juga banyak pendapat tentang apa yang disampaikan oleh anak ini. Nah, dengan pemberitaan itu saya belum pernah ketemu. Nah, untuk memastikan itu kemarin saya punya kesempatan bertemu dengan Sarifah dan kedua orang tuanya di rumahnya di Kota Jambi ini untuk memastikan semua peristiwa dan berita itu. Nah, ternyata setelah saya berdialog baik itu kepada Sarifah dan ayah dan ibunya, memang ini perjuangan panjang dari Sarifah sejak tahun 2013 menyuarakan kepentingan publik khususnya mengenai keadaan neneknya. Ada dua nenek yang saat ini dia posisinya cicit gitu ya, tinggal di dekat di sebelah perusahaan, dan saya bertemu dengan neneknya itu juga dan banyak bercerita tentang apa yang mereka perjuangkan sampai tahun 2023, dan saya memastikan bahwa apa yang dilakukan Sarifah ini adalah merupakan hak anak untuk didengar pendapatnya ya dari pemerintah kota Jambi. Seyogianya Pak Wali Kota itu mendengarkan apa yang disuarakan oleh Sarifah. Itu kesimpulan saya dari hasil dialog saya kan. Nah, lalu dengan kasus itu ternyata tidak menyelesaikan masalah sekalipun dia sudah bertemu tatap muka dengan presidennya. Itu luar biasa. Anak katakanlah kalau di 2013 masih umur berapa ya Rosya? 8 tahun, 9 tahun dia sudah bisa berinisiasi bertemu dengan presiden menyampaikan aspirasinya dia bahwa wali kota Jambi ini tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Nah, dengan kepastian itu dan pemberitaan menjadi viral, itu ditangkap oleh Menko Polhukam Pak Mahfud dan mengarahkan agar kasus ini diminta kepada KPAI dan UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi untuk melindungi Sarifah itu arahan dari Pak Mahfud. Nah, tetapi itu bergulir begitu, entah informasi dari mana didapat oleh Pak Mahfud itu setelah Sarifah itu dipanggil untuk menghadap di Polda bersama ibunya. Dia datang ke sana untuk menjelaskan duduk persoalannya kan gitu. Nah, tapi sampai di sana menurut Sarifah dan orang tuanya dia dibawa ancaman untuk mendatangani sebuah permohonan minta maaf kepada wali kota Jambi. Di bawah tekanan ya, di tengah tekanan itu misalnya seperti ibunya pada saat mendampingi itu, kalau ini tidak ditandatangani menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, ibu ini bisa menjadi tersangka kalau nggak tanda tangani karena Sarifah itu sudah mencemarkan nama baik dari wali kota Jambi. Nah, si Sarifah sendiri juga ditekan ya, di bawah tekanan
Nah, kalau ini tidak ditandatangani, kamu tidak akan mendapatkan surat keterangan, surat-surat yang berhubungan dengan sekolah lah, kelakuan baik dan sebagainya. Karena bayangan dia itu, kalau itu dilakukan, itu dia merasa ketakutan, akhirnya dia tanda tangan, seolah-olah dia minta maaf, gitu kan. Nah, disitulah peristiwanya sehingga dia viralkan lagi karena di bawah tekanan. Nah, ternyata itu direspon oleh Pak Mahfud gitu, bahwa dia itu melakukan kesalahan. Entah tahu informasi dari mana gitu ya, melakukan kesalahan, bahkan menjelek-jelekkan polisi. Nah, sementara dia bapaknya itu adalah polisi, nggak mungkin dia menjelek-jelekkan polisi. Bahkan polisi lah sebenarnya yang membuat bapaknya itu stres, karena bapaknya kan pernah menjadi polisi Brimob saya kira ya di Aceh. Jadi mungkin ada gangguan apa balik ke sini. Tapi masih status polisi. Nah, disitulah menjadi perdebatan sehingga Mahfud itu marah gitu loh. Kok ini songong gitu loh dalam bukti bahasa ini kan. Nah, di dalam pertemuan itu supaya ini clear, saya menawarkan untuk bisa bertemu dengan Pak Mahfud. Nah, tapi setelah pulang dari Jambi nanti kita akan coba fasilitasi seperti itu supaya clear dan sebagainya. Nah, sampai hari ini belum clear masalahnya gitu loh. Anak ini masih dalam keadaan trauma, keluarganya trauma dan tertekan karena belum ada solusi. Rumah neneknya juga masih hancur begitu, perusahaan juga tidak memberikan katakanlah kompensasi terhadap beban berat dari tonase dari mobil-mobil yang lewat di depan rumah kakek neneknya itu. Jadi sehabis ini saya coba akan memfasilitasi paling tidak untuk mengkomunikasikan dulu kepada Pak Mahfud supaya apakah anak ini diundang langsung Pak Mahfud atau kita memfasilitasi. Nah, harapan Bapak sendiri ketika Bapak sudah memfasilitasi bertemu Pak Mahfud dan juga siswi SMP itu bisa memberikan sesuatu ya yang bagus sebetulnya untuk Jambi gitu kan. Harapan Bapak sendiri iya, bagaimana? Saya kira ya karena ini sempat viral dan ini sudah menjadi berita nasional dan tidak baik kan sebenarnya berita ini, karena seorang anak itu justru dibungkam suaranya untuk mengeluarkan pendapat terhadap pembangunan yang ada di kota Jambi, termasuk persoalan-persoalan sosial yang berhubungan dengan neneknya dan sebagainya. Saya kira hendaknya dengan keadaan sekarang wali kota itu harus minta maaf kepada anak itu. Harus berbalik ya. Iya, karena betul. ini hak anak. Nggak ada tindak pidana yang salah dilakukan ya oleh Saripah itu. Setelah saya teliti nggak ada, hanya ucapan kata ada Firaun di situ. Tapi tidak itu ditujukan kepada Pak Wali Kota. Nah, seharusnya hak anak yang menyuarakan pendapatnya itu harus difasilitasi oleh Wali Kota Jambi. Dengan saat ini sudah dia mengatakan minta maaf gitu, walaupun sebenarnya dia tidak salah gitu. Nah, sebagai anak, sebagai menghormati pimpinan, dia mengatakan minta maaf. Seharusnya si Wali Kota Jambi itu yang minta maaf karena dia dibungkam suaranya. Gitu loh. Nah, ini kan belum kelar sampai kemarin saya bertemu, akhirnya tadi malam saya berbincang dengan Pak Gubernur untuk mencari solusinya supaya kasus ini ya selesai. Yang kedua, tentu informasi yang didapat oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, tentu ini perlu dijelaskan oleh Saripah sendiri kan. Nah, untuk sampai ke sana kita coba akan fasilitasi supaya isu ini bisa betul-betul ya menghargai hak anak gitu loh. Betul. Ya, gitu loh. Ini kan Pak Saripah ini kan berarti sosok anak ya, yang istilahnya seharusnya bukan Saripah yang mempunyai harapan-harapan ya. Mungkin aja kan ada beberapa masyarakat yang mempunyai harapan sama seperti Saripah. Nah, untuk Komnas anak sendiri nih, apa yang akan dilakukan kepada Saripah? Kira-kira apakah Saripah akan diberikan duta atau apa gitu? Iya, dari percakapan tadi malam ya, dan saya berkewajiban hari ini menyampaikan kepada keluarga Saripah, khususnya Saripah, bahwa ada solusi ya.
salah satu misalnya bagaimana supaya terjadi relokasi rumah neneknya itu, karena itu memang kalau dibiarkan akan tidak semakin kondusif dan tidak baik, karena itu bersebelahan langsung dengan perusahaan dan seringkali mobil truk yang bertonasi lebih ya di situ lewat situ mengakibatkan rumah retak-retak dan sebagainya. Nah, menurut saya perlu difasilitasi apa yang disampaikan oleh Syarifah ini, ya mungkin relokasi ke tempat yang lebih nyaman gitu ya. Menjadi perhatian khusus ya. Ya, menjadi perhatian khusus. Yang kedua, bahwa supaya itu menjadi kebijakan publik di sekitar itu, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak-dampak dari industri gitu. Yang kedua, tentu Pak Wali Kota harus minta maaf ya kepada Syarifah, diumumkan kepada publik supaya ini menjadi pelajaran kepada para pemimpin di seluruh Indonesia, bahwa anak itu punya hak untuk didengar pendapatnya. Karena menurut undang-undang pun anak-anak harus dilibatkan di dalam musrembang, musyawarah pembangunan ya setiap daerah. Nah, itu jangan sampai hilang. Nah, karena menurut saya ya memang harus kalau memang jadi pemimpin, ya ini kan anak-anak ya, ayo mari nak gitu ya. Sepanjang itu baik untuk pemerintah ya kenapa dan tidak sampai dilakukan? sekarang ya sampai sekarang sejak saya bertemu dengan Syarifah itu, dia bercerita nggak ada tindak pidana yang dilakukan, baik-baik saja, karena dia sampai menyampaikan itu kepada presiden ya. Itu hebat sekali dan harus dihargai. Sampai ke presiden hampir 2 kali dia bertemu ya. Pertama bertemu dengan tatap muka ya. Itu sudah disampaikan keluhannya. Ya mungkin Bapak Presiden menyampaikan kepada stafnya dan sebagainya, tapi itu tidak jalan. Anak akhirnya ketika Pak Jokowi hadir lagi yang kedua di Jambi, waktu itu ke Istana Negara mereka. Nah, ketika Pak Jokowi kunjungan kerja di Jambi, didampingi oleh Wali Kota Jambi, dia mampu menerobos itu untuk menyampaikan itu kepada nggak mampu tidak tembus menyampaikan pada presiden, tapi dia tembus menyatakan pendapatnya itu kepada Wali Kota Jambi. Tetapi pada saat itu dia dimarah-marahin dan bahkan direndahkan martabatnya si anak ini. Jadi itu sebenarnya kesalahan dari fatal ya, yang nggak bisa ditoleransi oleh kita, bahwa kok begitu sikapnya Wali Kota kepada anak. Padahal anak itu dalam dokumen yang saya terima nggak ada yang salah, hanya Bapak kan Wali Kota, tolong dong Pak, ini kan keluhan saya, gitu loh. Tidak memaki-maki, tidak merendahkan Wali Kota. Ya? Iya, tapi justru dijawab dengan hal yang menurut si Syarifah itu bukan sosok pemimpin. Maka ketika dia sekalipun sudah minta maaf walaupun tidak salah karena di bawah tekanan, dia masih minta kepada Wali Kota untuk datang ke rumahnya. Jadi menurut saya atas permintaan Syarifah itu, kalau Wali Kota datang karena dia sudah di bawah tekanan mengatakan dia minta maaf, sudah selesai masalah. Tapi ini arogan, Wali Kota nggak mau datang sampai hari ini. Dan itulah yang mau kita usahakan, bagaimana bahwa Wali Kota datang dong ke rumahnya. Ya ini nak, ya minta maaf, nggak minta maaf kata-kata verbal ya, tapi memeluknya, datang ke rumah, ketemu dengan bapak ibu. Terus publik menyiarkan, sudah selesai kan? Iya. Namanya juga anak-anak loh Bu. Iya betul. Nah oleh karena itu, karena informasi yang diterima Menko Polhukam nampaknya bersalahan karena saya terima informasi yang dari Syarifah langsung, bahwa apa yang diberitakan dan kemarahan dari Pak Mahfud itu nggak benar, nggak ada dia merendahkan polisi, nggak ada itu. Bapaknya polisi dan cita-citanya dia juga jadi polwan gitu loh. Nah oleh karena itu, karena ini dia sudah menulis surat ya ke Mahfud. Nah nanti kita pulang dari sini akan cobalah mengagendakan apakah Syarifah diundang oleh Pak Menko Polhukam atau kita menyampaikan itu supaya kita menghadirkan Syarifah untuk menjelaskan ke Pak Mahfud. Baik Pak, akhir kata dari EBC Media Pak, yang mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Komnas Anak berjalan dengan baik, lancar dan mencapai hasil. Itulah harapan kita, karena kehadiran kita juga menyelesaikan masalah semaksimal mungkin, bukan memperkeruh masalah betul. Dan kita juga berdiri
membela kepentingan terbaik anak, karena apa yang disampaikan oleh Sarifah itu adalah merupakan hak anak yang berlaku secara universal. Undang-undang kita menjamin, Konvensi PBB menjamin, jadi tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Sarifah. Oleh karena itu sekali lagi saya tetap berulang, mohon kerendahan hati Pak Wali Kota bisalah datang menjenguk Sarifah dan keluarganya. Sebelumnya Sarifah berkeluh kesah tentang kondisinya di medsos bahwa persoalan rumah retak yang dilintasi truk tonasi besar telah dilaporkannya ke pihak berwenang. Tidak hanya itu, dia bahkan menyurati pejabat mulai dari wali kota hingga ke Presiden Jokowi. Sehingga pada saat Presiden berkunjung ke Jambi, Sarifah pun nekat menerobosnya.